Selamat pagi Pak Hananto dan teman-teman semua. Nama saya Jesslyn Benedikta Panjaya dengan NIM 011121100001. Pada hari ini kelompok kami akan membahas mengenai topik minimum wage should be increased atau bisa diartikan sebagai upah minimum harus dinaikkan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan argumen pertama saya yaitu hubungan tingkat upah minimum dengan produktivitas tenaga kerja. Di dalam sebuah perusahaan pasti memiliki sebuah jaringan kerja yang tentu menunggu reaksi tanpa dikhususkan. Upah ini dapat diwujudkan sebagai unsur pendorong utama bagi pegawai kerja perusahaan. Karena hal ini bertujuan untuk mencukupi keperluan hidup seseorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 memberikan pengertian bahwa upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah termasuk tunjangan tetap. Nah, oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menyerahkan upah yang cukup sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh karyawan, sehingga dapat mengakibatkan adanya kebahagiaan kerja yang bersangkutan. Namun, dari sini juga seorang tenaga kerja harus melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang baik juga. Nah, produktivitas tenaga kerja ini telah dikemukakan oleh Krisila, yaitu kualitas tenaga kerja dalam ukuran waktu dalam memenuhi hasil kerja dengan efisien sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, maka dari sini pasti perusahaan akan memenuhi upah minimum karyawan sesuai dengan produktivitasnya. Nah, dari seluruh pernyataan ini, penulis dapat memberikan pendapat bahwa penulis setuju dengan penjelasan di atas, karena melalui pemberian kenaikan upah minimum yang tinggi dapat membuat tenaga kerja bekerja dengan cekatan, maka dari itu perusahaan juga bisa berkompetisi di dalam pasar dan luar negeri, serta memperoleh pengaruh yang positif bagi perusahaannya, dan kedamaian antar karyawan. Nah, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi bernama Mary Christina juga mengatakan bahwa makin tinggi produktivitas pekerja, maka makin tinggi pula upah yang diperoleh. Lalu penulis juga memberikan pendapat bahwa setiap perusahaan harus mencegah adanya perputaran atau turnover yang terjadi di dalam perusahaan dengan cara mengatur upah minimum, kompensasi, dan tunjangan dengan baik dan adil. Nah, pada hal ini misalnya perusahaan memberikan tabel kerja yang elastis serta menyerahkan bonus yang sesuai dengan partisipasi dan prestasi yang diterima karyawan. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih.